ini dalam situasi pandemi COVID ini kan dampaknya lumayan besar pada industri asuransi ya. Kalau kita lihat memang kan secara keseluruhan ekonomi juga kan growth-nya mengalami penurunan dan hampir tidak ada industri yang tidak terkena dampak dari COVID ini, termasuk diantaranya adalah industri asuransi kerugian gitu ya. Nah, kalau dilihat dari semester pertama tuh bahkan di semester pertama minus ya pertumbuhannya untuk asuransi kerugian itu sekitar 6%. Ya, memang membaik di kuartal ketiga, tapi belum bisa kami sampaikan data untuk yang di kuartal tiganya. Walaupun tadi sudah disebutkan mungkin ada kenaikan tipis sekitar 0,6. Mudah-mudahan ini sinyal bahwa di kuartal 3 dan kuartal keempat nanti akan membaik sampai di akhir tahun begitu. Nah, tekanan dari sisi klaim ya memang harus hati-hati karena di antara produk-produk yang dijual oleh asuransi kerugian itu ada juga produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk finansial ya. Nah, di masa pandemi ini tentunya risiko untuk asuransi finansial itu meningkat tinggi ya, terutama pada kredit. Kalau kita lihat itu asuransi kredit itu klaimnya sudah meningkat tajam di semester 1 tahun 2020 ini begitu. Karena banyaknya nasabah-nasabah yang mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa membayar hutangnya. Demikian mungkin. Oke, risiko untuk asuransi kredit ini Anda katakan meningkat. Nah, kalau kita lihat misalnya dari statement pemerintah sendiri di kuartal 3 ini sudah dipastikan kita pertumbuhan ekonominya akan kembali mengalami kontraksi. Artinya kita diramal sudah sah akan masuk ke resesi. Seperti apa sih Pak persiapan atau langkah antisipasi dari pelaku usaha asuransi umum menghadapi kita belum lepas dari pandemi dan juga kita akan mengalami resesi? Ya, memang dalam situasi yang semakin tidak pasti itu sebetulnya kebutuhan untuk asuransi itu semakin tinggi, ya. Ketika bisnis turun dan lain sebagainya, tapi aset-aset kan tetap harus kita proteksi justru ya untuk memberikan kepastian kepada si pemilik bisnis bahwa tidak akan menjadi masalah ketika terjadi sesuatu terhadap fix aset mereka. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya di dalam masa krisis seperti ini harusnya sih sebetulnya malah awareness terhadap kebutuhan asuransi itu meningkat sebetulnya ya. Nah, memang karena ada keterbatasan dari sisi bisnis yang semakin menurun, maka pengeluaran pun biasanya kan juga dikurangi dan termasuk diantaranya yang mereka pikirkan untuk bagaimana caranya melakukan efisiensi biasanya adalah asuransi karena belum dianggap sebagai kebutuhan primer begitu. Nah, klaim juga bisa diantisipasi meningkat untuk line of business tertentu ya dengan adanya penurunan daripada bisnis ini, kemudian juga mungkin juga bisa saja harus antisipasi terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan bisnis secara langsung dan keuangan secara langsung seperti asuransi kredit diantaranya. Walaupun pemerintah sebetulnya sudah melakukan relaksasi dengan beberapa kebijakan-kebijakannya dalam pembayaran hutang ya dari debitor ya untuk bisa misalnya untuk apa namanya misalnya untuk kredit konsumen ya misalnya untuk kendaraan bermotor misalnya diberi relaksasi untuk bisa melakukan pembayaran yang tertunda atau melalui cicilan yang tertunda dan lain sebagainya itu bisa mengurangi beban bagi customer. Tapi tentu saja ini tidak menghilangkan risiko bagi perusahaan pembiayaan dan lagi-lagi apabila itu diprotek oleh perusahaan asuransi akan menjadi beban bagi perusahaan asuransi.